Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematik. Sahabat matematik, dimanapun berada, alhamdulillah kali ini kembali bersama saya Muhammad Taufik Kurniawan di channel Ruang MTK akan kembali sharing tentang aplikasi Google Meeting yang bisa kita gunakan dalam bentuk. Pada part 1 kemarin saya menjelaskan bagaimana aplikasi simple dengan menggunakan HP, dan kali ini part 2 adalah dengan laptop, dan sekaligus akan saya jelaskan tools yang bisa kita gunakan ketika kita berperan sebagai pengguna data. Kalau karena itu, silakan saksikan sampai habis. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi. Salam matematik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, kali ini saya akan mencoba mensimulasikan cara menyeting meeting menggunakan Google Meet dalam laptop. Jadi cukup mudah Bapak Ibu. Syaratnya adalah Bapak Ibu sudah mempunyai akun Gmail dan akan otomatis terkoneksi dengan tool dari Google Meet. Yang pertama langkah pertama kita buka Chrome-nya. Kemudian kita pilih email kita buka emailnya Bapak Ibu. Nah, dalam Gmail ini ini sudah ada tool untuk mulai rapat dan ada pilihan gabung rapat. Mulai rapat artinya ketika kita berperan sebagai penyelenggara meeting. Adapun gabung rapat adalah ketika peran kita sebagai peserta rapat diundang oleh teman kita yang lain. Baik, kali ini saya akan mencoba bagaimana cara menjalani peran sebagai penyelenggara meeting. Langkah pertama Bapak Ibu, kita pilih mulai rapat. Kemudian Bapak Ibu pilih gabung sekarang. Nah, kemudian di sini ada keterangan tambahkan orang lain. Ini tujuan adalah untuk mengundang teman-teman kita yang akan rapat. Akan lebih mudah kita cukup memilih salin info akses. Kita salin artinya linknya sudah tersalin. Selanjutnya tinggal kita men-share. Ini mudah, biasanya kita menggunakan WA atau grup WA, atau bisa juga secara chat pribadi. Dalam hal ini kita coba dengan WA. Selanjutnya Bapak Ibu, tinggal kita pilih grup WA atau japri secara individu. Dalam hal ini saya coba undang japri, misalkan ini. Kemudian kita Ctrl V tadi. Oke, tunggu sampai ada muncul simbol Meet, kemudian kita kirim. Ya, selesai Bapak Ibu proses pengiriman link rapat mengundang teman rekan kerja kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita kembali ke rapat. Kali ini saya akan mencoba bagaimana mengenal tool-tool yang ada dalam menu dari ruang meeting app. Kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan bagian-bagian dalam tool-tool yang ada dalam Google Meeting. Yang pertama adalah simbol mikrofon. Ini adalah fungsinya seperti biasa, sama dengan aplikasi yang lain, adalah untuk ketika kita pilih ada tanda merah, artinya ini mikrofon tidak aktif. Jadi suara kita tidak bisa terdengar oleh peserta yang lain. Tapi ketika kita aktifkan, maka suara kita bisa terdengar oleh sahabat yang lain. Kemudian simbol yang kedua adalah simbol model panggilan. Artinya ketika kita pilih, maka kita akan keluar dari panggilan. Setelah otomatis kita keluar dari rapat. Yang ketiga adalah simbol kamera. Ini adalah ketika kita aktifkan, maka akan tampil wajah kita akan tampil dan wajah kita bisa dilihat oleh peserta rapat yang lain. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita klik tidak aktif, maka yang wajah kita tidak tampil, yang terdengar adalah suara saya. Kemudian tool berikutnya adalah Bapak Ibu bagaimana cara kita men-share presentasi pada
peserta yang lain. Caranya kita pilih presentasi sekarang, ini kita pilih. Di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Yang pertama pilihan seluruh layar, artinya kita menayangkan yang sedang tayang dalam layar kita. Kita pilih. Jadi hanya kemudian kita pilih yang layarnya, kemudian share. Artinya apa yang tayang di sini kita tayangkan terhadap peserta rapat yang lain. Di bawahnya ada keterangan stop sharing, artinya kita menghentikan proses sharing. Kita pilih stop. Oke. Pilihan kedua Bapak Ibu adalah presentasi dalam bentuk jendela, artinya kalau kita pilih, kita menaikkan beberapa pilihan tampilan dalam layar kita. Kita pilih. Nah, di sini adalah beberapa tampilan yang bisa kita tayangkan. Misalkan kita ingin presentasikan bisa diambil dari share, kita pilih misalkan modul 3 pembatik 1, kita klik kemudian kita share, maka ini akan tersharekan berbagi layar terhadap peserta yang lain ya. Kemudian kalau sudah selesai tinggal pilih stop sharing. Kemudian atau bisa juga kita pingin yang lain lagi, misalkan beberapa pilihan dari beberapa jendela, kita pilih yang lain, file yang lain, misalkan share. Oke, maka ini seluruh yang ada di layar bisa terlihat dengan jelas oleh peserta rapat yang lain. Stop sharing. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah pilihan yang ketiga adalah satu tab Chrome, artinya ini diambil dari tampilan dalam Chrome. Misalkan di sini hanya dari Chrome, di sini ada beberapa pilihan, ada YouTube, ada YouTube, misalkan ada email. Kita ingin menampilkan tayangan kita YouTube yang dari Chrome ini, kita pilih kemudian share, maka tampilan YouTube yang kita punya ini akan terlihat oleh peserta yang lain. Misalkan kita ingin menayangkan tayangan video yang langsung diambil dari channel tertentu. Kemudian kalau udah selesai, tinggal kita pilih stop, berhenti mempresentasikan. Oke, ya selesai. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada simbol titik 3. Ini fungsinya adalah kita buka. Di sini ada pilihan yang paling atas, ubah tata letak. Ini pengaturan letak bentuk meeting. Kita coba Bapak Ibu. Di sini ada auto, ada sidebar, ada sorotan, ada bersusun. Kalau sidebar berarti nanti posisinya ada layar di samping kirinya tersusun peserta rapat yang lain. Kemudian kalau kita pilih bersusun, maka seluruh layar akan tampil peserta rapat yang lain. Kemudian kalau satu lagi sorotan, jadi yang berbicara adalah yang nampak. Nah, Bapak Ibu itu. Kemudian yang di bawahnya ada layar penuh. Jadi kita menampilkan seluruh layar secara utuh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di bawahnya ada aktivitas teks. Kalau kita pilih, maka apa yang kita sampaikan itu akan tersalin di bawahnya, tapi ini hanya untuk berbahasa Inggris. Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, ini hanya bisa berbahasa Inggris. Oke. Misalkan good morning. Maka akan dengan jelas tertulis di bawah dengan bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia, maka Google Meet ini tidak bisa menangkap dengan jelas. Jadi ini hanya khusus berbahasa Inggris. Oke. Kita coba selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian kita nonaktifkan kembali. Kemudian di bawahnya ada setelan. Kalau kita pilih, ini pengaturan, ada 3 pengaturan untuk ada audio, ada mikrofon, ada speaker. Nah, ini bisa kita setting. Kemudian juga ada pengaturan untuk video, berupa kamera, resolusinya dan seterusnya. Ada juga pengaturan umum. Nah, selesai. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Di sini laporan masalah. Ketika kita ada permasalahan, maka kita bisa mengirim langsung ke pihak
pemilik yaitu Google, dengan cara men-screenshot tayangan yang tampil, tinggal kita kirim ketika ada masalah ke pihak Google. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita pilih laporkan penyalahgunaan. Nah, ketika mungkin ada temuan dalam kegiatan ini, meeting, ada pihak-pihak yang tidak diinginkan yang ikut, ada tamu yang tidak diundang. Nah, ini yang bisa kita laporkan ke pihak Google. Oke, di sini ada kode rapatnya, alamat email yang bisa hubungi, kemudian tanggal rapat, waktu rapat, data yang dibutuhkan, ada tampilan pengguna yang menyalahgunakan, kemudian deskripsi masalahnya apa. Di sini jenis penyalahgunaannya ada beberapa poin, kemudian kirim. Jadi disesuaikan dengan konteks permasalahannya untuk melapor ke pihak Google Meet. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat lagi di bawahnya ada bantuan. Kita pilih bantuan. Nah, ketika kita menghadapi masalah kesulitan dalam mengkoneksikan Google Meet, masalah apapun, jadi kita tinggal klik di sini masalahnya apa, kemudian tinggal dikirim dengan pusat bantuan. Oke, satu lagi Bapak Ibu, ada di pojok kanan atas adalah di sini, ini adalah kita nanti ketika kita coba beberapa tampilan, maka ini akan posisi ke bawah. Nah, untuk ini adalah kolom chattingan, chat. Ketika ada permasalahan, misalkan kita coba kita chat, misalkan ketika kita sedang rapat, ada peserta rapat yang tidak mematikan mikrofonnya, kita ingatkan, misalkan mohon maaf peserta meeting misalkan bisa mematikan mikrofonnya. Kemudian kita kirim, maka cetak kita itu akan terbaca oleh peserta rapat. Kemudian di sini adalah tentang identitas anggota. Ada berapa orang jumlahnya bisa kita terbaca di sini. Nah, ini simbol di bawah tambah orang ketika kita ingin menambah yang kita undang. Oke, bisa caranya dengan cara memasukkan email orang tersebut, atau bisa pilih langsung email yang sudah terdata di sini, tinggal kita diklik langsung, maka akan terkoneksi dengan email tersebut. Misalkan kita ingin mengundang misalkan Ibu Lilis, Opal Husna, misalkan kita misalkan kita ingin mengundang Syarif, tinggal kita klik emailnya, kemudian kita kirim. Maka di sini keterangan undangan dikirim, maka nanti Bapak Syarif tinggal membuka emailnya, ketika diklik linknya maka akan terkoneksi langsung dengan meeting room. Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana cara kita menerima permintaan meeting dari peserta rapat? Maka silakan salihkan tayangan berikut. Bapak Ibu, nah sekarang bagaimana ketika kita berperan sebagai penerima undangan? Nah, tadi sudah di-share rapat ke Ibu Umi, ya, linknya, maka Ibu Umi akan memilih linknya, mengklik, kemudian di sini ada keterangan. Di sini ada keterangan Bapak Ibu, Meet Google.com ingin membuka layanan Google Play, jangan diizinkan atau izinkan. Maka sebagai penerima undangan kita pilih izinkan, maka akan diarahkan. Jika sudah terinstall maka langsung diarahkan ke Google Meet, tapi jika tidak maka akan diarahkan ke Play Store. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sudah masuk. Nah, kemudian di sini ada keterangan di layar penerima rapat, in call, yang memanggil adalah Muhammad Taufik, artinya penyelenggara rapatnya adalah Muhammad Taufik Kurniawan. Maka di sini pilihannya kita pilih join meeting. Maka ini sudah terkoneksi dengan
pengundang rapat. Demikian Bapak Ibu hebat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai coba, sampai ketemu lagi di channel Ruang MTK. Salam matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.